Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari PLS Rombel 2 mata kuliah Manajemen Pelatihan. Kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang merancang pembelajaran pelatihan virtual dan tatap muka. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Umi Fidah Maudina, lalu ada Adelita Luki Fania, ada Salsabila Fatihatur Rahma, Rista Ayudi Hapsari, Tio Rizky Anisya, Deni Yusfi Ahadi, dan Mita Rahmawati. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai perancangan pelatihan virtual dan pelatihan tatap muka. Untuk yang pertama mengenai pengertian akan disampaikan oleh Salsabila Fatihatur Rahma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan terkait pengertian pelatihan virtual. Yang pertama, pelatihan virtual adalah sebuah proses pelatihan menggunakan teknologi video conference berbasis internet secara jarak jauh melalui komputer atau laptop maupun handphone saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, pelatihan tatap muka adalah sebuah proses pelatihan yang dilakukan secara tatap muka atau bertemu langsung dalam satu tempat. Kemudian, next PPT-nya. Kemudian ada proses pembelajaran pendidikan non-formal. Ini dipengaruhi dengan 3 faktor. Yang pertama ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi disebut juga faktor yang mempermudah atau faktor pertama yang mempengaruhi untuk berperilaku. Kemudian ada faktor pendukung atau pemungkin. Faktor ini mencakup berbagai suasana, kondisi yang memungkinkan keberlangsungan pendidikan nonformal secara efektif. Kemudian yang terakhir, ada faktor penguat atau pendorong. Faktor ini mempengaruhi proses pembelajaran pendidikan nonformal adalah dukungan pembiayaan dan dukungan sarana atau prasarana pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Selanjutnya, materi mengenai tahapan merancang pembelajaran pelatihan daring akan disampaikan oleh Saudara Adelita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan merancang pembelajaran pelatihan daring. Dikutip dari buklet pembelajaran dan Kemendikbud-Ristek RI, terdapat 5 tahapan agar pembelajaran daring menjamin capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang biasa disebut dengan tahapan ADI. Yang pertama yaitu tahapan analisis. Pada tahapan ini, penyelenggara harus melakukan proses analisis atau identifikasi program pelatihan. Untuk itu, bisa dilakukan beberapa hal di antaranya. Yang pertama, melakukan proses identifikasi capaian pembelajaran lulusan yang akan dibebankan pada program pelatihan. Yang kedua, merumuskan bentuk capaian pembelajaran spesifik terhadap program pelatihan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan perumusan sub capaian pembelajaran yang mana menjadi kemampuan akhir yang harus direncanakan pada setiap tahap pembelajaran dan kemudian dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran pelatihan. Yang keempat, melakukan proses analisis pembelajaran agar terciptanya gambaran kepada peserta pelatihan tentang tahapan proses pembelajaran yang akan dilalui. Yang kelima, melakukan proses analisis kebutuhan belajar agar bisa mengetahui kebutuhan, keluasaan, dan kedalaman materi pembelajaran serta adanya perangkat pembelajaran yang diperlukan. Tahapan yang kedua yaitu desain. Pada tahapan ini, penyelenggara melakukan penentuan perancangan pembelajaran yang akan diterapkan pada peserta pelatihan. Yang pertama, melakukan indikator pencapaian subcapaian pembelajaran pelatihan sebagai hasil kemampuan akhir yang akan direncanakan pada setiap tahap pembelajaran agar bisa memenuhi CPL. Yang kedua, menetapkan semua kriteria penilaian dan
mengembangkan instrumen penilaian di dalam pelatihan yang didasarkan pada indikator pencapaian subcapaian pembelajaran pelatihan. Tahapan yang ketiga yaitu development. Tahapan ini akan mengembangkan tentang pengembangan bentuk pembelajaran melalui cara berikut ini. Yang pertama, memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran daring, metode pembelajaran dan melakukan penguasaan dalam bentuk kuis, pretest maupun post-test untuk mengembangkan pengalaman belajar peserta. Yang kedua, melakukan proses pengembangan materi pembelajaran yang beragam ke dalam suatu bentuk ajar yang mana disesuaikan dengan sumber-sumber daring. Tahapan yang keempat yaitu implementation. Tahap implementasi ini adalah tahap eksekusi seluruh rangkaian pembelajaran pelatihan tersebut. Tahapan ini yaitu yang pertama melakukan dan menyelenggarakan pembelajaran pelatihan, yang kedua mengadakan kegiatan pra-pelatihan dan pengarahan kepada tenaga pendidik sehingga akan berfungsi sebagai tenaga pendukung. Tahapan yang kelima yaitu evaluation. Setelah berhasil melalui tahapan tersebut, para pendidik bisa melakukan proses evaluasi. Pada tahapan evaluasi ini, sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran baik evaluasi formatif maupun sumatif. Dengan melakukan perencanaan pembelajaran pelatihan daring tersebut, sebuah lembaga penyelenggara pelatihan diharapkan mampu memenuhi standar CPL yang sudah ditentukan, sehingga penyelenggara harus proaktif menyikapi kegiatan pembelajaran pelatihan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adelita atas penjelasannya. Nah, selanjutnya mengenai tahapan perencanaan kegiatan tatap muka akan dijelaskan oleh Saudara Mita. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Umi. Untuk materi selanjutnya yaitu tahapan perencanaan kegiatan tatap muka. Secara pembelajaran sendiri yang baik adalah senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Nah, namun untuk yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan sangat mudah dan tepat sasaran. Rencana pembelajaran sendiri adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu dilakukan oleh tutor atau instruktur untuk setiap pertemuan. Di dalamnya harus terlihat tindakan apa saja yang perlu dilakukan oleh tutor untuk mencapai ketuntasan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Dengan kata lain, rencana pembelajaran yang dibuat tutor atau instruktur harus berdasarkan pada kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi sendiri adalah kemampuan minimal yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan warga belajar, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap warga belajar setelah mengikuti mata pelajaran tertentu. Nah, untuk perencanaan pembelajaran pelatihan adalah upaya menentukan dan menyusun rangkaian dan juga langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran pelatihan sendiri agar penggunaan sumber lebih terarah, efisien, dan juga efektif, yaitu tujuannya untuk belajar secara optimal menjadi lebih baik. Rencana pelaksanaan program pembelajaran pendidikan non-formal hendaknya memuat sejumlah komponen, yaitu 1. Tujuan program, 2. Bahan belajar, 3. Metode pembelajaran, dan yang keempat, sarana pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Umi. Baik, terima kasih Mita atas penjelasannya. Nah, kali ini materi tentang 7 indikator perencanaan yang baik akan dijelaskan oleh Saudara Rista. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Umi Mufidah sebagai moderator. 1. Perencanaan merupakan model pengambil keputusan secara ilmiah dalam memilih dan menerapkan tindakan untuk mencapai tujuan. 2. Perencanaan berorientasi pada terjadinya perubahan di keadaan masa sekarang kepada keadaan yang diinginkan masa yang akan datang, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai. 3. Perencanaan melibatkan orang ke dalam suatu proses untuk menentukan dan menemukan masa depan yang diinginkan. 4. Perencanaan memberi arah bagaimana dan kapan tindakan diambil, serta siapa yang terlibat di dalam tindakan itu. 5. Perencanaan melibatkan
perkiraan semua kegiatan yang akan dilalui meliputi kemungkinan keberhasilan, sumber yang digunakan, faktor pendukung dan penghambat, kemungkinan resiko, dan lain-lain. 6. Perencanaan berhubungan dengan penentuan prioritas dan urutan tindakan yang akan dilakukan, dan prioritas ditetapkan berdasarkan kepentingan, relevansi, tujuan yang akan dicapai, sumber yang tersedia dan hambatan yang mungkin ditemui. 7. Perencanaan sebagai titik awal dan arah kegiatan perorganisasian, pergerakan, pembinaan, penilaian, serta pengembangan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rista atas penjelasannya. Nah, kali ini materi tentang penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran akan dijelaskan oleh Saudara Denny. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Langkah-langkah atau tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran pelatihan dalam pendidikan formal yaitu yang pertama adalah menetapkan kebutuhan belajar. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan belajar calon peserta pelatihan seperti ciri-ciri sosial, budaya, dan ekonomi, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, ketersediaan waktu untuk belajar, kondisi lingkungan fisik, dan potensi alam. Hasil identifikasi selanjutnya dianalisis untuk menetapkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kepentingan calon peserta pelatihan, yaitu kebutuhan itu dianggap penting dan mendesak untuk segera ada upaya pemenuhannya dan dikehendaki oleh sebagian besar calon peserta pelatihan. Lalu yang kedua ada penetapan tujuan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Selanjutnya ditetapkan dan disusun tujuan program pendidikan formal yang ingin dicapai, yang diarahkan pada pencapaian ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Rumusan tujuan pembelajaran harus ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan mempermudah dalam mengukur hasil belajar serta pelatihan. Lalu yang ketiga yaitu identifikasi alternatif pemecahan kebutuhan dan masalah. Pada langkah ini disusun sejumlah alternatif pemecahan kebutuhan belajar, yaitu menyusun sejumlah alternatif pemecahan yang sekiranya mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat ada identifikasi berbagai sumber daya dan kendala manusia maupun non-manusia yang dapat mendukung proses penyelenggaraan program pendidikan non-formal perlu dilakukan di samping memperhitungkan kendala yang dimungkinkan akan menghambat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kelima, penetapan kriteria pemilihan alternatif kriteria dalam pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan alat untuk melakukan seleksi alternatif yang telah disusun sebelumnya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber pendukung, potensi alam, atau lingkungan setempat. Kemudahan untuk dilakukan dalam arti murah dan bersifat fungsional dan relatif terhindar dari kendala yang mungkin terjadi. Kemudian yang keenam, pemilihan alternatif pemecahan. Pada langkah ini dilakukan pemilihan alternatif pemecahan berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan. Lalu yang terakhir, menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Rancangan pelaksanaan program pembelajaran pendidikan formal hendaknya memuat sejumlah komponen yaitu tujuan program, bahan ajar, metode pembelajaran, sarana atau prasarana pembelajaran, sumber belajar atau tutor, peserta didik, sistem penilaian hasil belajar, waktu dan tempat kegiatan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Denny atas pemaparan materinya. Nah, kali ini materi mengenai indikator ukuran kinerja pelaksanaan pembelajaran pelatihan akan dijelaskan oleh Saudara Tio. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih Umi. Di sini saya akan menjelaskan indikator-indikator dan deskriptor yang dijadikan untuk ukuran menetapkan kinerja pelaksanaan pembelajaran pelatihan. Yang pertama ada pengembangan materi pembelajaran yang mencakup mampu menampilkan penyampaian materi pembelajaran di kelas dan diskusi kelompok.
Lalu, mampu menciptakan situasi belajar interaktif dalam pembelajaran, mampu mengidentifikasi kesulitan belajar peserta pelatihan, memberikan contoh penjelasan yang dapat mempermudah pemahaman peserta pelatihan, memberi tugas kepada peserta pelatihan sebagai tindak lanjut proses pembelajaran berikutnya. Yang kedua, ada pengembangan metode pembelajaran yang mencakup mampu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan dan peserta pelatihan, mampu mendorong motivasi peserta pelatihan untuk lebih aktif dalam situasi belajar mandiri dan belajar kelompok. Yang ketiga, ada pengembangan media pembelajaran yang mencakup mampu menerapkan media pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi belajar, dan metode. Pemilihan media pembelajaran memperhatikan kemampuan peserta pelatihan. Yang keempat, ada menciptakan komunikasi dalam pembelajaran yang mencakup berkomunikasi dengan peserta pelatihan, menampilkan kegairahan dalam pembelajaran, mengelola interaksi perilaku dan pembelajaran. Yang kelima, ada pemberian motivasi dan dorongan kepada peserta pelatihan yang mencakup memberikan dorongan motivasi kepada peserta pelatihan, memberikan dorongan untuk saling bekerja sama melalui diskusi kelompok. Yang keenam, ada pengembangan sikap positif yang mencakup mengembangkan sikap positif, bersikap adil terhadap peserta pelatihan, memberikan bimbingan kepada peserta pelatihan. Yang terakhir ada pengembangan keterbukaan yang mencakup bersikap terbuka kepada peserta pelatihan dan menerima masukan dari pimpinan atau pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tio atas pemaparan materinya. Teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai merancang pelatihan virtual dan tatap muka. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.